Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap untuk melakukan proses pembelajaran hari ini. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah kajian gender. Semoga semuanya bisa memahami dan juga mengerti tentang materi di pertemuan kita kali ini. Mungkin sebenarnya kalian juga sudah sering mendengar kata gender atau mungkin feminis atau mungkin identitas gender dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas tentang apa itu gender. Jadi gender ini biasanya sering dikaitkan dengan jenis kelamin. Jadi gender itu berbeda dengan jenis kelamin. Walaupun memang faktor disebut sebuah gender karena juga ada dari jenis kelamin. Tetapi maksudnya dalam konteksnya gitu ya, dalam konteksnya bahwa gender dan jenis kelamin itu hal yang berbeda tetapi memang berkaitan gitu. Di sini kalau jenis kelamin adalah perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan alat dan fungsi reproduksi laki-laki. Jadi jenis kelamin adalah ya perbedaan secara biologis, secara lahiriah antara laki-laki dan perempuan, yaitu berdasarkan kepada fungsi dan alat reproduksinya. Jadi gitu ya, kalau jenis kelamin itu perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan alat dan fungsi reproduksinya. Kalau misalnya laki-laki memiliki penis, testis, jakun, dan sperma, sedangkan perempuan memiliki rahim, indung telur, dan payudara. Nah, alat dan fungsi reproduksi itulah yang membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan juga jenis kelamin perempuan gitu. Nah, dari jenis kelamin dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini juga memang mendorong adanya perbedaan pandangan terhadap gender seseorang. Salah satunya misalnya sebenarnya jenis kelamin ini secara jenis kelamin ini juga merupakan salah satu faktor pandangan terhadap gender, tetapi gender bukanlah berdasarkan hanya kepada jenis kelamin. Ya, jadi gender itu bukan hanya berdasarkan kepada jenis kelamin, tetapi ada hal-hal lain juga yang menyebabkan bahwa misalnya oh iya itu gendernya perempuan, oh itu gendernya laki-laki. Di sini kita beralih kepada gender. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan atau konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, di sini perbedaan gender itu kenapa misalnya kita melihat adanya perbedaan gender laki-laki dan perempuan, karena adanya perbedaan yang dibentuk adanya perbedaan yang dibentuk oleh masyarakat atau oleh masyarakat pada suatu gender berdasarkan kepada perannya, berdasarkan kepada fungsinya, berdasarkan kepada statusnya, dan berdasarkan kepada tanggung jawab yang diemban antara laki-laki dan perempuan. Misalnya peran perempuan dengan peran laki-laki di masyarakat itu berbeda gitu ya. Misalnya peran laki-laki dalam
misalnya peran laki-laki boleh menjadi seorang pemimpin misalnya di organisasinya, tetapi misalnya perempuan tidak memiliki peran untuk menjadi seorang pemimpin di organisasinya. Nah, itu kan sebenarnya, merupakan bentuk dari masyarakat itu sendiri yang meluarkan itu, gitu. Bukan sesuatu yang memang sudah dari lahir harus seperti itu, gitu ya. Jadi itu gender. Fungsi, ya fungsinya berbeda antara laki-laki dan perempuan katanya. Padahal mungkin sebenarnya dalam kehidupan masyarakat apa yang dilakukan oleh laki-laki pun begitupun ketika misalnya perempuan melakukan itu dia juga bisa. Terus status dan tanggung jawab. Kadang beberapa status-status sosial di masyarakat itu memperlihatkan perbedaan antara gender laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau sekarang memang sudah beberapa semakin berkembang gitu ya, semakin berkembang. Ada beberapa misalnya status-status sosial yang memang sekarang keberadaan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Tetapi pada dasarnya misalnya ketika status laki-laki dan perempuan itu biasanya ada ketimpangan atau adanya perbedaan. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan itu berbeda juga. Misalnya kalau laki-laki itu katanya ya, kalau misalnya laki-laki itu sebagai kepala keluarga, jadi laki-laki itu harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Atau misalnya anak laki-laki itu harus mampu untuk melindungi adiknya, mampu untuk ketika misalnya ayahnya sudah meninggal, dia harus mampu untuk menafkahi keluarganya. Nah, itu kan tanggung jawab berdasarkan kepada gendernya gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya anak perempuan juga mampu untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya, itu tidak masalah, harusnya seperti itu. Dan hal-hal ini itu sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Jadi dari generasi ke generasi atau dari waktu ke waktu itu selalu ada dan sulit untuk dirubahnya gitu. Jadi karena misalnya kita selalu mendengar bahwa iya laki-laki itu harus begini. Nah, hal-hal yang seperti itu, yang dikatakan seperti itu, yang bisa mempengaruhi kepada pola pikir kita pada akhirnya gitu. Sepertinya mungkin karena kita selalu mendengar hal seperti itu, jadi tertanam di dalam pikiran kita. Oh, berarti laki-laki itu harus misalnya maskulin, harus pekerjaannya itu harus yang lebih dari perempuan, harus bisa mencukupi menafkahi keluarganya, harus bisa melindungi adiknya dan lain-lain. Itu berdasarkan kepada gender. Di sini selanjutnya, gender merujuk pada atribut ekonomi, sosial, politik, dan budaya, serta kesempatan yang dikaitkan dengan menjadi seorang perempuan dan laki-laki. Definisi sosial tentang bagaimana artinya menjadi perempuan dan laki-laki beragam menurut budaya dan berubah sepanjang zaman. Jadi gender ini tidak hanya merujuk pada satu atribut kemasyarakatan, tidak hanya misalnya dia berdasarkan status sosialnya, tetapi ternyata dia juga bisa berdasarkan kepada ekonominya, politik, budaya, serta kaitan dengan menjadi seorang perempuan dan laki-laki. Maksudnya gini, gender ini misalnya dalam kegiatan ekonomi, biasanya dalam kegiatan ekonomi itu perempuan itu selalu dipandang lebih harus di bawah laki-laki gitu ya. Jadi dari segi pekerjaan misalnya perempuan itu dari segi mencari nafkah saja misalnya tadi sudah saya jelaskan bahwa laki-laki itu harus lebih daripada perempuan. Nah, itu kan atribut ekonomi ya. Jadi perempuan itu tidak boleh tinggi dari laki-laki dalam mencari nafkah misalnya. Laki-laki itu harus lebih dari penghasilannya dari pihak perempuan. Atau misalnya
Atribut sosial. Atribut sosial itu atribut sosial. Misalnya perilaku antara perempuan dan laki-laki itu misalnya berbeda. Misalnya perilaku perempuan itu kalau misalnya melanggar suatu aturan, misalnya ketika misalnya seorang perempuan melanggar suatu aturan yang mungkin ketika dilanggar laki-laki itu tuh tidak jadi masalah, tapi ketika sama perempuan itu menjadi suatu masalah. Nah itu atribut sosial. Jadi kadang perilaku kita atau bagaimana cara berinteraksi kita juga antara perempuan dan laki-laki itu biasanya berbeda gitu ya. Jadi misalnya ketika kita misalnya perempuan ketika misalnya melakukan interaksi dengan lawan jenis dengan posisi misalnya perempuan itu sudah melakukan ya gitu. Jadi ketika misalnya kita seorang perempuan melakukan perilaku misalnya bawa motor, misalnya perilaku sosialnya misalnya kita menggunakan motor kebut-kebutan misalnya, itu pasti udah dipandangnya perempuan yang nggak baik misalnya. Sedangkan ketika laki-laki melakukan hal seperti itu misalnya kebut-kebutan di jalanan, itu udah hal yang diwajarkan. Nah itu maksudnya seperti itu. Atau misalnya politik. Di dalam dunia politik pun peran perempuan dan peran laki-laki itu masih sangat dibedakan. Sekarang mungkin masih dikasih kesempatan untuk perempuan gitu ya mengisi dunia politik, tetapi itu saja masih misalnya ada hitungan persennya. Jadi tidak harus memenuhi kuota sekian persen misalnya. Sedangkan kalau laki-laki bebas dia untuk terjun ke dunia politik. Sedangkan perempuan itu masih ada batasan-batasan tertentu ketika kita mau masuk ke dunia politik. Dan budaya. Ya, maksudnya budaya ini seperti misalnya mungkin aturan-aturan atau norma-norma atau tradisi-tradisi antara bagaimana perempuan dan laki-laki pada budaya masyarakat kita itu berbeda gitu ya. Bagaimana misalnya ketika kebiasaan-kebiasaan di masyarakat Indonesia terhadap perempuan dan laki-laki itu berbeda. Ketika perempuan itu misalnya salah satunya perempuan itu harus melakukan gitu ya, harus melakukan pekerjaan rumah tangga, misalnya pekerjaan rumah tangga masak, beres-beres rumah dan lain-lain itu harus dilakukan oleh perempuan, tidak boleh oleh laki-laki. Nah itu kan sebenarnya suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Padahal sebenarnya ketika laki-laki mau mengerjakan permasalahan rumah tangga seperti itu tidak masalah gitu, karena memang itu sebenarnya bukan hal yang akan merendahkan baik itu laki-laki ataupun perempuan gitu. Jadi baik itu bagaimana menjadi seorang perempuan dan bagaimana menjadi seorang laki-laki itu akan terus berubah sepanjang zaman. Jadi misalnya ketika ada hal-hal baru, ketika ada perubahan-perubahan pada tatanan masyarakat itu juga akan merubah gitu ya, akan merubah definisi bagaimana menjadi seorang perempuan dan bagaimana menjadi seorang laki-laki gitu. Misalnya kalian saja mungkin ketika misalnya kalian di rumah gitu, orang tua kalian biasanya akan ada membedakan perilaku kepada bagaimana dia memperlakukan seorang anak perempuan dan bagaimana dia memperlakukan seorang anak laki-laki. Biasanya ada perbedaan. Misalnya kalau anak perempuan pasti disuruh misalnya suruh bantuin ibunya buat masak atau misalnya buat menyapu, buat lain-lain yang
membereskan rumah. Sedangkan misalnya anak laki-laki nggak akan orang tuanya meminta tolong untuk melakukan itu. Nah, itu kan sebenarnya perempuan itu tuh sebenarnya salah satu pola membentuk perempuan itu harus menjadi seperti apa dan laki-laki itu menjadi seperti apa sebenarnya. Jadi pola-pola seperti itulah yang kadang mungkin secara tidak langsung itu membentuk pola pikir kita juga gitu, membentuk pola pikir juga kepada kita, sehingga ketika kita misalnya menikah juga mempunyai anak, kita melakukan hal yang sama. Nah, maksudnya itu. Jadi membentuk, bagaimana kita menjadi seorang perempuan dan bagaimana kita menjadi seorang laki-laki, itu terkadang dari bagaimana pola, asuh keluarga orang tua kepada anaknya gitu, sehingga kadang menempel di kepala kita gitu. Jadi mungkin secara tidak sadar ternyata kita melakukan hal yang sama, padahal mungkin sebenarnya kita sudah paham bahwa laki-laki boleh kok untuk menyapu, tidak harus perempuan, atau laki-laki boleh kok kalau misalnya dia mau mencuci piring tidak harus perempuan gitu. Sebenarnya kita memahami hal itu, tetapi mungkin karena terbiasanya kita, pola asuh kitanya seperti itu, maka ketika kita misalnya mempunyai anak, kita ternyata melakukan hal yang sama. Tetapi hal seperti itu menjadi perempuan seperti apa dan menjadi laki-laki seperti apa, itu dinamis, akan berubah sepanjang zaman. Akan adanya pola-pola baru atau perubahan-perubahan baru yang misalnya mempengaruhi kepada tatanan budaya tersebut yang nantinya akan merubah juga kepada kebiasaan atau budaya-budaya yang telah ada, sehingga berubah menjadi bagaimana menjadi seorang perempuan dan bagaimana menjadi seorang laki-laki berdasarkan perilaku tatanan sosial pada masyarakat. Di sini ada beberapa pengertian menurut beberapa para ahli. Saya sebutkan yang pertama, yaitu Hilary M. Lip mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Jadi menurut Hilary, gender itu merupakan suatu harapan yang ditanamkan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Misalnya gini, orang tua misalnya mengharapkan anak laki-laki itu harus sukses, harus bisa menjadi laki-laki yang hebat, karena misalnya suka nantinya dia akan menjadi kepala rumah tangga, karena dia nanti harus membiayai keluarganya. Nah, itu kan sebuah harapan-harapan terhadap anak laki-laki. Terus misalnya kepada anak perempuan, harapannya anak perempuannya itu harus menjadi anak yang misalnya ya sopan, yang nurut sama orang tua, yang nantinya nurut sama suaminya. Yang penting misalnya dia bisa mengelola dapur, bisa masak, bisa ini, karena nanti dia bakal jadi seorang istri. Nah, itu adalah harapan-harapan yang ditanamkan kepada anak laki-laki dan perempuan. Jadi ketika misalnya kita mungkin kita lahir di keluarga kita, terus orang tua kita mendidik kita, nah itu di situ tuh orang tua kita tuh menanamkan harapan-harapannya kepada kita sebagai anak perempuan dan sebagai anak laki-laki. Jadi makanya ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Karena apa? Karena harapan-harapan terhadap anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda, sehingga terbentuknya pun akan berbeda gitu. Padahal ya sebenarnya gitu, harapan tadi yang misalnya menjadi harapan untuk seorang laki-laki ataupun menjadi harapan untuk seorang anak perempuan, itu harusnya bisa keduanya, baik ke laki-laki ataupun baik ke perempuan gitu. Misalnya ketika orang tua mengharapkan anak laki-lakinya sukses, hebat gitu ya, bisa bertanggung jawab. Nah, harusnya dia juga menanamkan hal yang sama kepada anak perempuannya, harapan yang sama. Misalnya anak perempuannya menjadi anak yang hebat, anak yang bertanggung jawab, ya kan, itu tidak merubah kodrat dia sebagai laki-laki ataupun perempuan gitu. Karena ya itu kan berdasarkan kepada hal-hal yang ada di masyarakat, bukan berdasarkan kepada kodratnya dia sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan atau fisikalnya
gitu ya, yang tadi berdasarkan kepada jenis kelaminnya, kayak gitu. Jadi menurut Hillary ini ternyata harapan-harapan dari anak laki-laki dan anak perempuan itu juga gitu ya, itu mempengaruhi kepada pandangan menjadi seorang anak perempuan dan anak laki-laki, sehingga adanya perbedaan gendernya di situ. Sorry. Oke, di sini gender merupakan sebuah pandangan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tatanan kehidupan masyarakat, baik secara politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Tadi ya sudah dijelaskan bahwa adanya pandangan yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan kepada gendernya ya, berdasarkan kepada gendernya. Dilihat dari apa? Dari tatanan kehidupan masyarakat. Kalian misalnya pasti dalam tatanan kehidupan masyarakat, misalnya aturan-aturan antara masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki itu berbeda. Dari misalnya mungkin di kehidupan kalian sehari-hari, misalnya ketika pulang ke rumah, misalnya anak laki-laki mau pulang malam, mau jam 12, mau jam 11 malam, itu misalnya dipandangnya hal yang biasa, hal yang lumrah. Mungkin orang tua kalian juga tidak akan memarahi kalian. Tetapi ketika misalnya perempuan pulang jam 11, jam 12, itu udah pasti pandangannya sudah berbeda. Udah dipandang hal yang tidak wajar gitu ya, baik oleh keluarga sendiri, bahkan mungkin oleh lingkungan kalian di tempat tinggal kalian. Nah, itu adalah salah satu contoh di tatanan kehidupan masyarakat. Di aturan-aturan kehidupan masyarakat aja ya hal seperti itu tuh udah berbeda gitu. Sebenarnya itu kan hal yang kecil, tetapi ternyata pandangannya terhadap perempuan dan laki-laki itu berbeda, baik secara politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain gitu ya. Di sini gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan. Nah, di sini berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan. Jadi misalnya kayak perilaku perempuan itu harus halus, misalnya harus lembut, kalau berbicara harus pelan, misalnya kayak gitu. Perilakunya seperti itu. Kalau laki-laki tidak harus berbicara lembut, tidak harus berbicara pelan, mau berbicaranya keras itu tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Nah, perilaku-perilaku seperti itulah yang membedakan antara perempuan dan laki-laki gitu. Sebenarnya hal yang seperti itu tuh bukan harus salah satu gender, tetapi harusnya dua-duanya juga seperti itu. Kalau misalnya perempuan harus berbicara lembut, dan laki-laki juga harus berbicara lembut gitu. Jadi gender ini tuh melihat perbedaan perilaku, melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kepada tatanan kehidupan masyarakat. Jadi bagaimana kehidupan masyarakat itu yang membentuk kita, membentuk perspektif kita memandang perempuan dan laki-laki. Jadi bukan memandang perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis kelamin, ya, tetapi gender ini lebih kepada membedakan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan kepada tatanan kehidupan di masyarakat. Misalnya sifat perempuan itu lemah lembut. Nah, itu ditanamkan tuh di kehidupan kita sehari-hari bahwa perempuan itu sifatnya tuh lemah lembut, jadi harus lemah lembut. Kalau laki-laki itu sifatnya itu misalnya pekerja keras misalnya gitu. Nah, itu tuh yang ditanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya sifat-sifat yang berbeda itulah yang memberikan perspektif yang berbeda antara gender perempuan dan laki-laki gitu.
Nah, kalau kebudayaan ini gitu ya, kebudayaan yang membedakan antara gender laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajibannya gitu di kehidupan masyarakat itu berawal dari atau ya didorong oleh adanya budaya patriarki. Di mana budaya patriarki ini pasti kalian tahu memandang bahwa laki-laki itu yang di atas dan perempuan itu di bawah gitu. Misalnya contoh budaya patriarki itu ya di kehidupan keluarga, di mana misalnya seorang ayah itu menjadi kepala keluarga, seorang ibu itu menjadi ibu rumah tangga. Peran ayah itu misalnya yang mencari nafkah, peran ibu itu yang mengasuh anak-anak. Nah, itu adalah salah satu contoh budaya patriarki. Nah, budaya patriarki ini sangat tertanam sekali gitu ya di masyarakat Indonesia. eh, Bagaimana budaya patriarki ini sampai sekarang itu sangat-sangat masih mempengaruhi kepada tatanan kehidupan di masyarakat gitu. Bagaimana seorang laki-laki itu masih memiliki power yang besar dibandingkan dengan seorang perempuan. Begitupun di dalam lingkungan atau lembaga terkecil yaitu keluarga, itu dimana peran kekuatan seorang ayah dengan kekuatan seorang ibu itu sangat terlihat berbeda gitu. Jadi itu adalah budaya patriarki. Nah, budaya patriarki ini akhirnya menafsirkan perbedaan biologis menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol, dan menikmati manfaat dari sumber daya dan informasi. Nah, karena adanya budaya patriarki ini yang dimana perempuan dan laki-laki itu berbeda dalam tatanan sosial masyarakatnya, atau misalnya dari kita melihat dari secara biologisnya gitu bahwa perempuan dan laki-laki. Nah, karena adanya perbedaan tadi secara biologis ataupun secara tatanan sosial ini yang akhirnya menjadi suatu indikator, menjadi suatu landasan di mana kepantasan seorang laki-laki dan perempuan berperilaku, yang dimana pada akhirnya akan membatasi kepada hak, akses, partisipasi, kontrol, dan menikmati manfaat dari sumber daya dan informasi. Jadi ketika misalnya tadi adanya perbedaan jenis kelamin secara biologis atau secara lahiriah dan juga perbedaan gender karena tatanan perilaku kehidupan masyarakat berdasarkan kepada tatanan perilaku kehidupan masyarakat akhirnya melahirkan adanya batasan-batasan kepada misalnya perempuan untuk memiliki hak dan akses ataupun partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk menikmati sumber daya dan informasi itu berbeda dengan laki-laki gitu. Dan pada akhirnya tuntunan peran, tugas, kedudukan, dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Jadi karena tadi ya adanya perbedaan tatanan kehidupan masyarakat yang berbeda juga antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, itu akan menghasilkan tuntutan peran atau tugas, kedudukan, kewajiban yang berbeda juga antara satu laki-laki dengan laki-laki yang lain di masyarakat yang lain dan juga perempuan. Seperti itu. Jadi pada akhirnya peran, tugas, kedudukan, dan kewajiban seorang laki-laki dan perempuan di kehidupan masyarakat itu berbeda-beda. Misalnya peran sebagai seorang ayah akan berbeda dengan peran sebagai seorang ibu. Atau misalnya peran menjadi seorang dokter akan berbeda menjadi peran menjadi seorang jaksa. Tugas seorang dokter akan berbeda dengan tugas seorang jaksa. Kedudukan seorang kepala rumah sakit akan berbeda dengan kedudukan sebagai kepala komisaris misalnya, dan kewajibannya juga. Nah, hal-hal itulah yang akan melahirkan variasi atau hal-hal yang berbeda kepada
satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Nah, hal-hal itu juga melahirkan kepada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, antara peran laki-laki, tugas laki-laki, kedudukan dan kewajiban laki-laki akan berbeda dengan peran, tugas, kedudukan, dan kewajiban perempuan. Jadi, intinya gender itu merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tatanan kehidupan masyarakatnya, baik dari segi sosialnya, ekonominya, politiknya, budayanya, di kehidupan sehari-harinya gitu ya. Jadi beda dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu dilihatnya dari secara biologisnya antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kalau gender itu dari peran dia, dari misalnya tugas dia, kewajiban dia, kedudukan dia di dalam kehidupan masyarakat, baik dari sektor ekonomi, baik dari sosialnya, politiknya, budayanya, dan lain-lain. Nah, itu yang akhirnya akan melahirkan perbedaan gender tersebut dan akhirnya akan melahirkan hak dan kewajiban yang berbeda antara gender tersebut, antara laki-laki dan perempuan. Di sini perbedaan konsep gender dan jenis kelamin. Jenis kelamin atau seks, contoh kodrati, peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa. Sedangkan kalau di gender bukan kodrati, peran sosial bergantung pada waktu dan keadaan. Ya, misalnya dia ketika perannya menjadi seorang ibu di rumah akan berbeda misalnya ketika dia menjadi guru di sekolah. Ya kan? Itu kan berdasarkan kepada waktu dan keadaan. Tapi kalau misalnya perannya sebagai reproduksi kesehatan berlangsung sepanjang masa, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Peran reproduksi kesehatan ditentukan oleh Tuhan atau kodrat. Sedangkan kalau gender, peran sosial bukan kodrat Tuhan tapi buatan manusia. Tadi ya, mau itu dia ketika misalnya menjadi peran seorang ayah, itu kan ditentukannya oleh ke masyarakat gitu, oleh masyarakat. Bagaimana seorang ayah itu harus begini. Sedangkan kalau misalnya dia kodratnya sebagai laki-laki, kalau di jenis kelamin ya udah laki-laki mempunyai ini seperti itu. Terus yang ketiga, menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian alat-alat reproduksi. Sebagai konsekuensi dari fungsi alat-alat reproduksi, maka perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi atau spermatozoid. Sedangkan kalau misalnya gender, menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat. Iya, tadi ya sudah saya jelaskan bahwa kalau misalnya peran perempuan dengan peran laki-laki misalnya berbeda. Seorang ayah misalnya bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Itu kan bentukan dari masyarakat seperti itu. Atau seorang ibu bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak-anaknya. Itu adalah bentukan dari masyarakat. Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peran perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab masalah rumah tangga. Dan peran-peran yang lainnya. Sifat gender adalah, di sini kita akan bahas tentang sifat gender. Sifat gender adalah sifat dan perilaku yang diharapkan pada laki-laki dan perempuan berdasarkan pada nilai, budaya, dan norma masyarakat pada masa tertentu. Jadi sifat gender itu ya bagaimana sifat dan perilaku yang tadi ya yang diharapkan pada anak perempuan dan anak laki-laki itu berdasarkan kepada nilai budaya dan norma masyarakat pada masa tertentu. Jadi misalnya anak perempuan itu kalau misalnya ya berpakaian itu harus menutupi auratnya misalnya, itu kan norma
ya kan? Kalau anak laki-laki misalnya anak perempuan menutup aurat misalnya dari atas kepala sampai misalnya ke kaki harus tertutup. Kalau misalnya laki-laki menutup auratnya hanya bagian-bagian tertentu. Nah, itu kan berdasarkan kepada norma masyarakat. Norma yang ada di masyarakat atau nilai yang ada di masyarakat. Itu sifat gender. Jadi sifat dan perilakunya itu berdasarkan kepada norma, nilai, dan juga budaya yang ada di masyarakat berdasarkan kepada harapan-harapannya. Terus peran gender adalah apa yang harus, pantas, dan tidak pantas dilakukan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada nilai budaya norma masyarakat pada masa tertentu tadi ya. Misalnya seorang anak misalnya harus menghormati kedua orang tuanya. Itu misalnya kepantasannya. Tapi misalnya ketika anak membentak orang tua itu tidak pantas. Nah, itu adalah berdasarkan kepada norma atau nilai yang ada pada masyarakat atau lain-lainnya. Ranah gender adalah ruang bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan perannya. Ranah ini membedakan antara ranah domestik dan publik. Ranah domestik adalah wilayah keluarga, misalnya dapur, sumur, dan kasur. Sedangkan wilayah publik adalah wilayah umum di mana pekerjaan produktif dan ekonomis, seperti bekerja di kantor, pasar, mal, dan lain-lain. Jadi ranah gender ini ruangnya itu adalah ruang bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan perannya. Jadi ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan perannya. Misalnya perempuan lebih banyak melakukan perannya pada ranah domestik, yaitu ranah rumah tangga, yaitu tadi misalnya dia yang masak, dia yang mencuci, dia yang mengurusi anak dan lain-lain. Nah, sedangkan misalnya laki-laki ini lebih banyak ranahnya di ranah publik, yaitu misalnya dia bekerja, terus misalnya dia boleh misalnya bermain dengan teman-temannya, terus misalnya dia boleh bekerja dimanapun dia mau gitu. Sedangkan misalnya perempuan tidak bisa seperti itu. Itu ranah gender. Di sini saya mau membahas dua faktor identitas gender. Yang pertama yaitu faktor biologis. Kalau faktor biologis ini yang mempengaruhi identitas gender adalah tingkat hormon. Ya maksudnya yaitu ketika misalnya dia terbentuk itu bisa menjadi laki-laki dan perempuan, itu bagaimana hormonalnya gitu, bagaimana hormon yang terbentuk ketika pra melahirkan dan juga setelah melahirkan. Sedangkan faktor sosial yang kedua itu faktor sosial yang dapat mempengaruhi identitas gender, diantaranya gagasan mengenai peran gender. Gagasan mengenai peran gender yang digambarkan oleh keluarga, figur penguasa, media, dan orang-orang lain yang berpengaruh di dalam kehidupan anak. Tadi ya sudah saya sebutkan bahwa ternyata bagaimana lingkungan, bagaimana orang tua memperlihatkan gitu ya, memperlihatkan peran seorang ayah, peran seorang ibu, peran seorang anak dalam keluarganya itu seperti apa. Nah, itu akan mempengaruhi kepada kehidupan anak tersebut. Atau misalnya kalian melihat di media visual, misalnya melihat TV, terus melihat misalnya sinetron. Terus misalnya di sinetron itu ada cerita misalnya tentang suatu keluarga, gimana seorang ayahnya, gimana seorang ibunya. Nah, itu ternyata bisa mempengaruhi kepada kehidupan kalian gitu, yang akhirnya akan melahirkan identitas gender kepada diri kalian. Oke, selanjutnya yaitu teori gender. Di sini teori gender atau aliran feminisme. Satu, adanya perubahan natur perempuan. Jadi perubahan natur perempuan ini ada beberapa teori, ada 4 teori. Di sini
perubahan natur perempuan ada teori feminisme eksistensialisme, yaitu bergerak pada tataran individu tentang pentingnya sosialisasi androgini atau persamaan pengasuhan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Jadi feminisme eksistensialisme ini dia bergerak pada tataran individu antara persamaan pengasuhan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi harus ada persamaan antara hak perempuan dan laki-laki pada perlakuan dan cara pengasuhan. Maksudnya ketika memperlakukan seorang perempuan dan seorang laki-laki itu harus sama. Jangan misalnya ketika laki-laki ketika perempuan melanggar sesuatu hal yang kalau laki-laki perbuat itu tidak melanggar. Nah, itu kan adanya ketidaksamaan. Nah, maksudnya seperti itu. Terus eksistensi diri bukan merupakan kodrati bawaan namun dibentuk oleh lingkungan sosial. Nah, eksistensi diri itu kata mereka bukan merupakan kodrati bawaan namun dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Jadi bagaimana seorang perempuan ataupun seorang laki-laki bisa menunjukkan kemampuan diri dia, bisa menunjukkan keterampilan-keterampilan misalnya yang dia miliki itu bukan hanya karena kodrati bawaannya saja, tetapi itu juga dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Jadi misalnya kalau misalnya pingin anak laki-laki atau anak perempuan itu bisa berbahasa Inggris misalnya contohnya begitu, itu tuh bukan karena dia sudah pintar bahasa Inggris, tetapi itu ada pengaruhnya dari lingkungannya sehingga dia bisa berbahasa Inggris misalnya. Nah, itu tuh harus sama antara anak laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua yaitu feminisme liberal. Tujuannya adalah transformasi sosial melalui perubahan undang-undang dan hukum agar perempuan dapat mengubah naturnya sehingga dapat mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Tujuannya adalah bertransformasi sosial melalui perubahan undang-undang dan hukum agar perempuan dapat mengubah nature-nya sehingga dapat mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Nah, kalau feminisme liberal ini dia menuntut agar adanya perubahan pada undang-undang dan hukum agar hak perempuan itu sesuai dengan sama dengan laki-laki. Terus karena adanya doktrin John Locke, hak asasi manusia untuk hidup, mendapatkan kebebasan dan mencari kebahagiaan. Jadi feminisme liberal ini juga menuntut untuk hak seorang perempuan ataupun laki-laki untuk mendapatkan kebebasan dan juga mencapai kebahagiaannya sesuai dengan kemauannya atau pilihannya. Yang ketiga, feminisme sosialis atau marxis tujuannya adalah mencapai masyarakat sosialis yang dilakukan mulai dari tingkat keluarga. Jadi dia tujuannya itu untuk menjadi masyarakat sosialis. Dan hal pertama yang untuk membentuk masyarakat sosialis yaitu dari tingkat keluarga gitu. Karl Marx dan Friedrich Engels memformulasikan kaum perempuan yang kedudukannya sebagai kaum proletar pada masyarakat kapitalis barat. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kelas termasuk institusi keluarga. Jadi kaum feminis sosialis ini dia menginginkan tidak adanya kelas-kelas gitu, tidak adanya kelas-kelas dalam kehidupan masyarakat dan juga di dalam keluarga. Di dalam keluarga itu nggak ada misalnya peran seorang ayah, peran seorang ibu gitu, semuanya sama gitu. Terus yang terakhir, teologi feminis. Teologi feminis adalah pendekatan Marxis yang telah dimodifikasi melalui pendekatan agama dengan memakai agama untuk membebaskan perempuan dari belenggu keluarga dan laki-laki. Ide ini berasal dari pendekatan laki-laki dalam memakai agama untuk melegitimasi kekuasaannya. Jadi teologi feminis ini dia menggunakan pendekatan agama untuk membebaskan kaum perempuan dari belenggu keluarga dan laki-laki. Mungkin misalnya tadi ya peran perempuan itu hanya untuk misalnya di dapur saja gitu. Nah, untuk bisa perempuan selain di dapur bisa juga misalnya untuk memilih untuk berkarir dan lain-lain. Nah, dia melakukannya melalui pendekatan agama. Terus
merupakan sebuah praksis, yaitu bergerak dalam tataran konseptual dengan mengubah penafsiran dan perubahan hukum-hukum agama. Jadi teologi feminis ini dia menekankan kepada konsepnya yang dirubah, hukum-hukumnya yang dirubah berdasarkan kepada pendekatan agama. Yang kedua yaitu pelestarian nature perempuan. Tujuannya adalah untuk meruntuhkan sistem patriarki, tetapi bukan dengan menghilangkan nature, melainkan dengan menunjukkan kekuatan kualitas feminim. Jadi kalau pelestarian nature perempuan ini ya dia misalnya ingin meruntuhkan sistem patriarki, di mana misalnya laki-laki dan perempuan itu bisa setara, tetapi misalnya tidak menghilangkan nature-nya, tidak menghilangkan alamiahnya, melainkan dengan menunjukkan kekuatan kualitas feminimnya. Misalnya perempuan itu juga bisa kuat untuk misalnya membawa kendaraan, atau misalnya perempuan bisa untuk menjadi seorang supir, atau perempuan bisa untuk menjadi kepala pada pekerjaannya dan lain-lain gitu. Jadi kualitas feminimnya itu ada, tetapi dia kuatkan dan dia tonjolkan. Di sini ada feminisme radikal dan juga ekofeminisme. Feminisme radikal yaitu ketidakadilan gender bersumber pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang hanya dapat termanifestasi dalam institusi keluarga. Adanya peraturan 1 tahun cuti disedia untuk pekerja perempuan dan 3 bulan untuk pekerja laki-laki. Nah, adanya perbedaan inilah yang mengakibatkan kaum feminisme radikal ini menginginkan adanya persamaan gitu antara perempuan dan laki-laki. Lembaga perkawinan adalah lembaga formalisasi untuk menindas perempuan, sehingga tujuannya adalah untuk mengakhiri the tyranny of the biological family. Jadi mereka menurut kaum feminisme radikal ini, lembaga perkawinan itu adalah lembaga formalisasi gitu untuk menindas perempuan. Jadi ternyata bukan hanya di kita gitu ya, di luar juga antara perempuan dan laki-laki di dalam lembaga keluarga ya sama gitu, laki-laki di atas, perempuan di bawah gitu. Jadi menurut mereka ketika laki-laki berkuasa itu, mau itu di lembaga keluarga ataupun di lembaga manapun, mereka selalu menindas. Nah, untuk tidak adanya penindasan tersebut, mereka ingin menghilangkan tirani tersebut gitu, atau keluarga, lembaga perkawinan atau lembaga keluarga gitu. Mereka ingin menghilangkan itu. Yang terus cenderung membenci makhluk laki-laki sebagai individu atau kolektif. Ekofeminisme adalah gerakan yang ingin mengembalikan kesadaran manusia akan pentingnya dihidupkan kembali kualitas feminim dalam masyarakat. Jadi ekofeminisme itu ya perempuan, laki-laki, mereka punya kelebihan masing-masing. Nah, kelebihannya ini yang ingin ditonjolkan lagi. Tidak anti keluarga, melainkan mendukung peran keibuan, tetapi masih menganggap bahwa sistem patriarkis adalah sistem yang merusak. Jadi kalau ekofeminisme ini menurut dia ya tidak apa-apa ada lembaga keluarga, tetapi harus tidak ada patriarki, karena patriarki itu merusak. Mengkritik para feminis yang menyuruh perempuan membuang nature, karena dengan semakin banyaknya para perempuan yang mengadopsi kualitas maskulin, maka dunia tetap berstruktur maskulin, yaitu identik dengan penindasan. Jadi menurut ekofeminisme itu, ketika misalnya perempuan berubah menjadi maskulin gitu ya, nanti kalau semua perempuan menjadi maskulin, berarti semua perempuan dan laki-laki itu nanti akan menjadi orang-orang penindas gitu. Sangat peduli dengan kerusakan lingkungan hidup karena menghilangnya kualitas pengasuh dan pemeliharaan atau kualitas feminim. Ekofeminisme mempunyai manifesto yang disebut A Declaration of Interdependence, mengajak para perempuan untuk bangkit melestarikan kualitas feminim agar dominasi sistem maskulin dapat diimbangi sehingga kerusakan alam, degradasi moral yang semakin mengkhawatirkan dapat dikurangi. Gitu. Itu penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Silakan nanti didiskusikan ya sama teman-teman yang lain.